Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fristiadi Safitri, kelas 11 IPA 5, absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh pembaruan Muhammad Abduh. Ini adalah sesosok tokoh pembaruan Muhammad Abduh. Saya akan sedikit menjelaskan biografi dan ide pembaruannya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah, yang dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahalat Al-Nasr, daerah kawasan Sibrakait, Provinsi Al-Buhairah, Mesir. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah dan ibunya bernama Junainah, berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai ke suku bangsa yang sama dengan Umar bin Khattab. Ia berasal dari keluarga petani. Namun, meskipun ia berasal dari keluarga petani, tetapi ayahnya mendatangkan guru untuk mengajarinya mengaji dan menghafal Al-Quran. Pada umur 10 tahun, ia dikirim ayahnya pada seorang hafiz Al-Quran. 2 tahun kemudian, ia berhasil menghafalkan 30 juz dan menghafal Al-Quran dengan baik. Pada 1862 sampai 1873, ia belajar ilmu agama. Pada umur 13 tahun, ayahnya mengirim Abduh ke Tanta untuk belajar di sebuah sekolah agama. Namun, sistem menghafal yang diterapkan di sana membuatnya tidak bisa bertahan karena merasa tidak mengerti apa-apa. Lalu ia pun pulang ke kampung dan berniat hendak menjadi petani. Tetapi niat itu tidak kesampaian. Ayahnya tetap memaksa agar ia meneruskan belajar di Tanta. Akhirnya ia terpaksa pergi bukan ke Tanta tetapi ke rumah pamannya yang bernama Syekh Darwisi Khadir untuk sembunyi. Darwisi kemudian mendidik Abduh untuk belajar mencintai ilmu dan buku. Didikan Darwisi berhasil, Abduh akhirnya mau meneruskan studi di Tanta. Pada tahun 1886, Abduh meneruskan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, dan dalam tahun 1872, ketika ia berusia 23 tahun, ia bertemu dengan Al-Afghani yang berasal di Mesir karena diusir pemerintah Afghanistan. Sejak itu ia menjadi murid setia Al-Afghani dan sering datang ke rumah gurunya itu untuk mendengar ajaran tentang tata negara, filsafat, dan perjuangan menentang kolonialisme barat. Pada tahun 1877 sampai 1878, ia diangkat menjadi murid Jamaluddin Al-Afghani. Namun pada 1879, Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama 6 tahun karena keterlibatannya dalam pemberontakan Urabi di Lebanon. Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1880, ia dibebaskan dan menjadi pemimpin majalah resmi Mesir Al-Waqi Al-Mashirah. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris dan bersalam Al-Afghani menerbitkan jurnal Islam de Firmes Bonn. Dari Paris, Abduh kembali ke Lebanon setelah beberapa bulan singgah di Tunisia, dan setelah 3 tahun di Lebanon, ia dibolehkan kembali ke Mesir atas jasa kawan-kawannya. Bahkan tahun 1889, ia diangkat menjadi hakim agama, penasihat mahkamah banding, dan mufti besar Mesir, hingga akhir hayatnya tahun 1905. Ini adalah beberapa karya-karyanya Muhammad Abduh. Kemudian untuk ide pembaruannya, pada faktor utama kemunduran Islam adalah jumud.
Muhammad Abduh berpandangan bahwa penyakit negara Islam adalah datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Mengenai ide-ide pemikiran Muhammad Abduh sungguh sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Tidak heran, dia sangat dikenal di dunia pengetahuan Islam. Sejarah mengatakan bahwa pengaruh Abduh hampir menyebar ke seluruh penjuru dunia, baik wilayah timur hingga sampai wilayah ke Eropa Barat. Muhammad Abduh selain teolog, juga seorang pembaruan Islam yang mana ia mengapresiasikan ide pemikirannya di dalam membangun dunia Islam. Dalam maksud arti kata jumud, mengandung makna keadaan membeku, keadaan statis dan tak ada perubahan. Inilah yang membuat umat Islam masa itu mengalami keterpurukan akan ilmu pengetahuan. Abduh menjadi salah satu pelapor perubahan yang menjadi penggerak umat menuju kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana yang diterangkan Muhammad Abduh dalam Al-Islam Din Al-Ilm wa Al-Madaniyah, yang mana umat Islam dipengaruhi oleh paham dinamisme dan adat istiadat dari bangsa yang jahil dan tidak kenal pada ilmu pengetahuan. Inilah alasannya mengapa ia mengadakan pengkajian ulang akan ilmu baru yang berujung pada landasan Al-Quran dan Sunnah. Demi untuk menolong umat Islam pada masa itu, perlu kiranya dikembalikan kepada ajaran aslinya. Dalam bidang masalah ijtihad, Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah. Penyesuaian dasar-dasar itu dengan situasi modern dilakukan dengan mengadakan interpretasi baru. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Muhammad Abduh menyuarakan penggalian sains dan penanaman semangat ilmiah Barat. Muhammad Abduh berupaya untuk memperbarui pendidikan dan pelajaran modern yang dimaksudkan agar para ulama kelak tahu kebudayaan modern dan mampu menyelesaikan persoalan modern. Muhammad Abduh memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang bukan impor yang mencakup pendidikan universal bagi semua anak. Dan terakhir, dalam bidang keluarga dan wanita, menurut Muhammad Abduh, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tidak berlaku lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.